mengerjakan ini dalam tahun 2021. Semoga apa yang kita akan laksanakan nanti berjalan mulus dan tidak ada jatuh. Kemudian marilah kita mengajukan salawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita rasakan sekarang. Baiklah, untuk hari ini kita dapat PPDB yang kesekian kalinya bahwa PPDB dimulai tanggal 14 dan dikelompokkan ke dalam 3 sesi. Saya kira sebagaimana yang kita laksanakan tahun-tahun sesudahnya, bahwa apa yang kita laksanakan itu memang ada kendalanya, tapi tidak terlalu berat bagi kita karena kita adalah orang yang patuh dengan aturan. Sekarang ini lebih ringan lagi karena suket itu tidak diterima. Tidak sama dulu, suket begitu mau dimasukkan berkasnya langsung disodor ke kelurahan. Sekarang ini kan tidak bisa lagi. Jadi itu yang memudahkan kita. Cuma yang agak berat sedikit menurut Pak Irwan bahwa sekarang ini yang pertama yang harus diterima adalah sonasi dulu. Sonasi itu 70%. Mudah-mudahan sonasi yang 116 orang, 216 orang, mudah-mudahan terpenuhi semua supaya kita tidak terlalu repot lagi mengaturnya. 288 dikali 70%. Kemudian ada titipan bukan lewat dinas tapi lewat WA bahwa sekiranya ada yang tapis itu mohon diakomodasi. Jadi yang hafal Quran itu tolong diakomodasi kepada teman yang menemukan anak yang hafal Quran, tolong dilaporkan segera ke saya. Ini adalah amanah dari Jadi minta tolong itu yang paling urgent karena nanti ada lagi keluar. Udah mau taktis begini di sekolah ini begini. Kenapa di 15 tidak begini? Jadi minta tolong teman yang menemukan siswa yang mendapatkan taktis diarahkan saja, diarahkan ke ya tadi dia investasi. Saya kira untuk lebih penjelasan lebih lanjut saya silakan kepada Ibu Haji Aryani untuk menjelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman terkhusus untuk panitia kesempatannya kita bersama-sama hadir pada hari ini sesuai dengan jadwal yang kami buat. Adapun sebenarnya agenda
pertemuan kita hari ini, pertemuan PPD pertama saya kira untuk para panitia. Ada amanah dari Ibu yang tidak berkesempatan hadir, yang sama-sama mungkin kita sudah tahu, karena ayahanda ya, ada baiknya barangkali kita bersama-sama dulu mengirimkan al-fatihah ya buat ayahanda Bapak Andi Mapiara Bertasiga. Bismillah, al-fatihah. Amin. Kembali kita ke inti pertemuan kita hari ini. Yang pertama yang diharapkan itu adalah kita diharapkan untuk menyediakan satu yang mungkin untuk bagian sarana nanti ya, kita bersama-sama bekerja menentukan satu lokasi kepanitiaan atau panitia dengan menerapkan prokes yang ketat. Kalau tidak salah mungkin kita tahun lalu baru kita mengambil lokasi di 1241 ya, di situ kalau tidak salah kalau tahun lalu. Makanya bagaimana kalau kita mengambil di sini saja nanti untuk yang tim. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan pengaduan. Di sini ada satgas, untuk satgas online-nya, jadi nanti ada keluhan, mungkin ada calon peserta didik nanti akan mengadukan ada masalah-masalah yang dihadapi secara online itu melalui dia Pak Mukri dengan Pak Irwan yang sudah diamanahkan. Kemudian untuk yang offline, kemungkinan nanti kita akan banyak kedatangan tamu hari Senin. Ibu tidak berkesempatan hadir, dan Ibu mengamanahkan ke Pak Haji Salim, Ketua Panitia, melayani secara manusiawi. Kalau ada tamu-tamu kita yang datang, ada calon peserta didik kita, mungkin ada orang tua yang ingin bertanya, diberikanlah jawaban yang tidak menyakitkan hati. Itu amanahnya Ibu. Makanya diharapkan untuk seluruh panitia supaya katanya lebih membaca, mempelajari 7 NIS, supaya nanti kita tidak salah kaprah memberikan informasi. Jadi untuk pengaduan secara khususnya yang online itu diamanahkan ke Pak Irwan dengan Pak Mukri. Kemudian yang secara offline supaya kita tidak simpang memberikan arahan atau memberikan informasi, jangan sampai nanti ada yang salah tersinggung lagi, masuk lagi kita di koran. Jadi secara offline-nya pada pagi hari nanti diharapkan ya tetap standby di tempat. Jadi ruangan Ibu katanya bisa dibuka dengan menyiapkan makanan ringan atau snack, minimal minuman kalau ada tamu. Jadi kami dengan Pak Salim nanti akan bersiap untuk yang secara online. Kemudian konsumsi, jadi diharapkan tim konsumsi mungkin yang dikomandoi oleh benaranya nanti bisa mempersiapkan ya, seperti hari ini kemarin siang hampir sore mungkin baru kami dapat info itu mengamankan, tolong kumpulkan teman-teman karena kami tidak sempat hadir, jadi makanya jangan hanya melalui via saja kami kirimkan. Itulah yang intinya yang Ibu sampaikan, bahwa yang utama nanti untuk tim verifikasinya saya kira nanti kita mengambil ruangan yang seperti yang lalu ya, dengan prokes yang ketat. Kita harus, kalau dulu mungkin ada yang kayak mobil yang ada kayak plastik kayak di Bali yang bisa dia bantu menghalangi kita, karena nanti kan iya tidak bertatapan langsung dengan calon peserta didik. Di pas 1 itu ada dulu. Iya, yang lalu kita pakai pas 1 Pak ini. Iya, pas 1 di situ. Oke. Nah, sekarang kembali kami lagi jelaskan untuk jalur pendaftaran. Tadi mungkin Pak Ketua sudah menjelaskan secara umum tahap-tahap ya, tahap-tahap pendaftaran. Memang kalau di Sulawesi Selatan ini, tapi saya provinsi lain itu afirmasi saya dulu ya, apa prestasi kalau Jakarta ini sudah tadi pagi, tapi kita kebijaksanaan kita kita adalah mulai zonasi. Dengan zonasi itu adalah 75% dengan alur pendaftarannya itu adalah dimulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni. Ya, tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni. Saya kira untuk calon peserta didik baru itu sudah memahami apa-apa yang mereka harus unduh. Kalau dari Indonesia kita baca itu rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian mengunduh kartu keluarga.
Ya sahabat nanti kalau bisa kita berikan informasi di tetangga ada yang bertanya kita baca. Kemudian kartu kelahiran ya, akta ya, akta lahir ya, kelahiran calon peserta didik. Jadi yang jelas itu rapornya semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian kakak, dan itu kakaknya karena penentuan jarak. Pengumuman untuk jalur sonasi itu adalah tanggal 18 Juni. Jadi pendaftarannya tanggal 14 sampai tanggal 17, kemudian pengumuman tanggal 18 dan pendaftaran ulang. Nah ini tim verifikasi nanti sudah mulai bekerja di sini ya. Untuk pendaftaran ulang itu adalah tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Juni. Kemudian kami lanjut ke jalur afirmasi 15%. Nah, jalur afirmasi 15% di sini syaratnya sama, intinya itu sama semua yang tadi sebutkan tadi ya. Jadi mereka mengunduh dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian untuk jadwal pendaftarannya itu dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juni. Untuk afirmasi tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juni. Kemudian untuk pengumuman tanggal 25 Juni, pendaftaran ulang 25 sampai 26. Jadi ada 2 hari, jadi pas saat pengumuman bisa juga langsung daftar ulang. Jadi nanti misalnya apa syarat-syarat dokumennya yang dibutuhkan untuk pendaftaran ulang, nanti kesiswaannya bisa sampaikan apa yang dibutuhkan itu misalnya. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua, anak guru, mudah-mudahan merasa ada anak saya masuk SMA, anak guru dan jalur prestasi masing-masing 5% dari jumlah kuota ya yang kita butuhkan. Pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni. Jadi jalur pendaftarannya tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Kemudian pengumumannya itu adalah tanggal 2 Juli. Pengumuman tanggal 2 Juli, pendaftaran ulang tanggal 2 sampai tanggal 3. Jadi masing-masing 2 hari setiap zona ya. Jadi masing-masing 2 hari untuk pendaftaran ulang. Betul apa kata Pak Haji Salim tadi, mudah-mudahan nanti semua bisa terpenuhi supaya tidak ada saling pusingkan kepala kita ya. Amin. Oke, intinya adalah yang diharapkan untuk tim sarana nanti bagian sarana mungkin bisa kita bekerja sama mencari tempatnya Pak untuk verifikasi tempat kepanitiaan. Kalau kepanitiaan mungkin kita di sini. Ya, tetapi tetap harus kita jangan sampai prokes tempat cuci tangan itu semua harus kelihatan karena nanti ada tim, karena kemungkinan itu akan mulai turun hari Senin tanggal 14 Juni. Iya, saya kira itu yang sempat kami sampaikan itu yang diminta. Oke. Ya, masker Kak, karena yang lalu kan kalau ada disiapkan masker sabun cuci tangan Kak. Iya, Bu Senidi, karena itu yang penting yang kita butuhkan. Ya, saya kira itu yang sempat kami sampaikan. Kembali kami serahkan ke Ketua Panitia. Kalau ada yang ditanyakan disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang zona tadi kalau tidak salah dijalankan tanggal 14 sampai 17 Juni. Kemudian yang diterima 70% ya? Oh 75, betul lah. Ini tadinya 75% dilihat dari rapor semester 1
kan juga prestasi. Apa yang dilihat di situ? Tapi luas itu tidak mampu. Oh, tidak mampu. Oh, ini yang tidak mampu. Iya. PKH itu surat-suratnya tidak mampu. Nah, sekarang apa yang dilihat di sini yang tidak mampu? PKH. Oh, PKH. Ini tentu ini. Apalagi belum bisa. Oh, itu di PKH. Dokumennya sama. Dulu kan ada KIS dulu, tidak ada sekarang ya. PKH. Ini Pak KIS. Ya, ada KIS. Ada KIS ini Pak. Oke. Pakis. Kalau surat keterangan dari lurah atau dari RT atau RK atau Tidak gimana? ada. Tidak bisa. Yang dari Jaksa saja PKH itu yang diterima. Oh gitu. Karena ini ceritanya begitu dikasih masuk, dia upload itu dia punya PKH, langsung tercantum dia punya identitas. Ada nomornya, ada nomor. Berarti nggak seperti dulu Pak. Ya, itulah yang tidak mampu. Karena ada yang tidak mampu dari surat keterangan dari PKH dia. Iya. PKH. Oh, PKH. Kalau ada keluarga ya, ada tetangga, Iya. kasih tahu memang ambil PKH. Tapi kan iya. Ya, itu nih maksudnya kita jangan ambil pusing lah. Ya, kalau ini lah pusing kami Jadi begini. Ya. Sudah. 12%. Sekarang yang jalur ada guru. Apakah juga itu sama lapor jual dilihat? Sama. Oh, sama. Dokumennya. Oh, begini dokumen yang kita butuhkan untuk beberapa ini jalur itu tetap lapor semester 1 sampai semester 5 kemudian kelahiran masyarakat ya yang peduli ya ini belum lapornya. Nah sekarang di mana prestasinya? Di situ bergabungnya dengan orang tua. Oh di sini juga jalur. Enggak begitu, ada waktunya sendiri. Ya bergabungnya di situ. Oh ini juga jalur prestasi sebagai 25%. Iya. Oke, makasih banyak. Oke, jadi saya kebetulan dari Sarana. Sesuai tahun lalu kita lihat, itu kan yang dilayani datang ke sini yang error tentang pendaftaran online. Tapi yang tidak error tidak juga. Makanya mungkin bagus di sini saja kita atur sedemikian rupa untuk melayani kan yang protos saja itu memverifikasi. Yang kedua itu kan nanti kalau lulus ini ada pernyataan dia harus bikin bahwa betul-betul yang dia upload itu benar. Kalau memang didapat tidak benar, dikeluarkan kembali, dipecat jadi siswa. Itu yang tahun lalu. Makanya sebenarnya tidak ada tuh orang datang ke sini kalau aman-aman saja uploadnya. Karena yang kerjanya nanti dokter ini mengupload, memverifikasi yang dia upload. Mulai dari kan ini zonasi ada 5 saja yang dibutuhkan di zonasi. Pertama usia 21 tahun kan ini dari kakaknya. Kemudian kedua ijazah SMP. Ketiga akte kelahiran itu yang upload masuk ya, upload masuk. Kemudian nomor induk kependudukan kan ada di kakak. Di kakak. Kemudian di rapor. Jadi 5. Tapi dari 5 ini hanya 3 yang dilihat, yaitu ijazah, akte kelahiran, kakak. 3 saja upload. Kemudian verifikasi, kemudian verifikasi juga rapor. Jadi 4 verifikasi. Karena dia harus masukkan rapor semester 1 sampai semester 5. Tapi semua nanti sistem yang ngatur, bukan kita. Karena kalau sama umurnya, sama nilainya, umur lagi dilihat. Nah, kemudian jadi kalau nilainya misalnya jaraknya sama, nilainya sama, umur lagi dilihat. Nah semua itu sistem, bukan kita. Itu. Jadi kemudian untuk yang afirmasi itu dibutuhkan hanya 4 syarat. Yang membedakan PKH. Sama yang lain tadi. Kakak, kemudian akte kelahiran, rapor, PKH. Jadi itu, misalnya mungkin saja PKH-nya sama, ada sama-sama, tetapi dia lagi jaraknya atau umurnya. Mungkin seperti itu. Yang jelas
Tugas proktor hanya memverifikasi benar tidak. Jadi jangan coba-coba enter bahwa benar kalau memang meragukan. Nah itu kan kemarin dipanggil. Ada yang dipanggil kan meragukan. Itu saja yang dipanggil. Lain yang tidak meragukan aman. Itu yang pengalaman kita tahun lalu. Jadi di sini saja jangan dibiarkan dia masuk kecuali yang dibutuhkan. Karena ada yang datang hanya mau kita tolong, janganlah. Kecuali kalau memang karena ada keluarga dekatnya di sini, ya bolehlah nepotisme sedikit. Kalau ada keluarga dekat, tapi itu hanya sekedar teman biasa apa, janganlah, tidak usah. Terus saya minta terlibat. Kecuali kalau dia mau cari-cari informasi, kan nanti itu tadi teman-teman yang panitia minimal dia paham bahwa kakak akte kelahiran, rapor ijazah 4 saja syaratnya. Yang jelas kemudian pertegas, yang penting upload dengan benar, jangan salah, karena ditolak oleh sistem. Ya, karena kita tolak tidak. Jadi itu memang penting tugas proktor itu. Dia betul-betul baca dan selesai. Kemudian ini juga tolong proktor teman-teman yang mengenai nomor HP. Nomor HP, kan dia bantu dirinya bahwa dia belum terdaftar. Kalau dia tidak masukkan nomor HP, nomor kontak, jangan menggeser. Kan masih kurang satu, karena itu juga menyulitkan kita ketika dia seperti kemarin kan pengalaman kita ada yang sudah lulus dihubungi nomor tidak aktif, kan nomor HP. Jadi kan masih panjang, mereka waktunya panjang. So, jadi janganlah langsung geser. Pokoknya biarkan dulu dia apa yang kurang. Mudah-mudahan sistem juga tidak bisa terkirim kalau kurang satu. Mudah seperti itu, karena yang kemarin ada yang bisa masuk tapi tidak masuk artinya kita setengah mati. Ya, jadi itu. Kemudian mengenai yang lain kan bersama yang lalu. Cuma itu saja mungkin kita harus terpaham semua bahwa 4 syarat saja. Silakan kasih. Kita lokasi di sini saja, Bapak Tia. Ya, jelas kalau memang di sini kita tingkatkan kebersihannya, menata ya. Menata supaya kelihatan bersih. Kemudian yang utama itu untuk tim sarana itu adalah prokesnya. Karena selalu yang ini adalah prokes. Ya bisa dipakai. Ya. Dan yang kedua itu tadi sampai ke Pak Menteri itu tim operator yang mudah-mudahan yang tidak membuat kita masalah ya kalau ada dokumen yang diunggah adalah dokumen yang tidak atau dokumen ilegal ya, bukan dokumen resmi. Ya, tidak valid. Karena yang untuk tim operator itu ada Pak Nis, kemudian ada Pak Sinikar, Pak Amri nanti tidak berkesempatan hadir. Kemudian Pak Roni ya, kalau di tim operator ya. Kemudian kalau di tim verifikasi ya tim Hawa semua saya di sini ya, ada Dewi, ada Ibu Ramania, Ibu Dewi, siapa lagi tuh ya di situ? Bu Widya. Nah, Bu Widya juga tidak hadir. Sorry, saya kira Terlalu kecil badannya. oh iya, ada perhatikan itu kakaknya karena kakaknya itu minimalnya 1 Juni 2020. Kakak. Iya, kakak berlakunya itu adalah minimal 1 Juni 2020. Paling lambat itu 1 Juni 2020, jadi 1 tahun. Paling lambatnya 1 tahun kakaknya. 1 Juni 2020. Iya, jadi yang baru kakaknya 6 bulan terbit ya, saya kira enggak lolos ya untuk verifikasi. Iya, itu intinya di situ sebenarnya itu dari kakaknya karena kakak kan sudah ada NIK-nya juga. Oke, saya kira itu yang sempat kami sampaikan. Kalau ada yang memberikan masukan di sini. Ada lagi. Para kita di sini ya, para aktif ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan mungkin dari saya, yang pertama yang mungkin perlu kita laksanakan atau lakukan adalah memasang poster atau spanduk kita. Itu harus dipasang sekarang karena orang-orang sudah tanya-tanya. Ya, posternya kemarin kan kita sudah buat, mungkin tinggal dipasang kok. Cuman di poster itu ada perlu dirubah nomor teleponnya Pak Mugri karena itu nomor lama jadi tidak bisa terkonek. Nah terus kemudian yang berikutnya adalah saya minta kepada semua panitia supaya tahu semua ini
juknisnya supaya kita bisa satu bahasa. Tidak mungkin nanti misalnya ada tim posko yang offline, misalnya katakan tunjuk tadi Pak Haji, yang hanya bisa memberikan informasi. Karena kita kalau di luar, mungkin di luar ada yang tanya-tanya tetangga dan sebagainya, lalu kita memberikan informasi yang salah, datang ke sini lagi tidak cocok. Makanya setiap panitia, seluruh panitia harus punya ini, baca di bawah semua, ada semua di sini. Mulai dari zonasi, afirmasi, perpindahan dan jalur orang tua, terus kemudian jalur prestasi. Ini ada di semua, ada di fotokopi saja. Bagian itu saja, bagian Kalau ada kira-kira sekitar 10 lembar. kalau yang Kenapa perlu dibaca? Karena kita sekarang adalah membudayakan literasi. Baca di bawah. Biasanya kalau kita skip tuh sedikit saja bingung lewat. Nah sekarang budayakan literasi, membaca. Masa kita kehilangan anak kita kalau kita tidak? Jadi itu. Nah sekarang jadi itu yang kedua, terus kemudian yang ketiga, di poster itu ada nomor WA saya yang saya sudah simpan ataupun saya tampilkan di situ. Nanti ketika mereka ingin mengetahui informasi akan terjawab sendiri. Saya sudah atur sedemikian rupa. Jadi mereka tinggal ikuti petunjuk di situ, tak, ikut semua sampai dia dapat nanti panduan-panduan pendaftaran. Jadi coba sekarang kita coba, anggaplah Bapak Ibu ini semua adalah pendaftar. Sekarang coba masukkan, harus di save dulu nomor ini. Nomor saya